Bab 1101, Iblis Pedang Berlengan 6, Sang Tiran yang Arogan. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Tuan Luo tidak harus seperti ini. Tetua klan Roh Kudus yang dikenal sebagai orang aneh kuno menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, kali ini masalahnya adalah klan Roh Kudusku tidak menangani masalah ini dengan benar, yang menempatkan Tuan Luo ke dalam situasi yang berbahaya. Sudah merupakan kebaikan yang besar bagi klan Roh Kudusku bahwa Tuan Luo tidak peduli dengan ini. Keanehan lama bukanlah berlebihan, meskipun setelah konferensi Roh Kudus sebelumnya memutuskan untuk melanjutkan di alam rahasia itu, Ras Roh Kudus telah memberitahu semua jenius yang berpartisipasi dalam konferensi Roh Kudus bahwa ada bahaya yang tidak diketahui di alam rahasia itu, tetapi di Dianbai dan perang setelah kebencian muncul, sifat masalahnya telah berubah. Klan boneka kuno dapat dikatakan terkenal kejam. Begitu memiliki hubungan dengan klan boneka kuno, itu pasti akan menjadi duri di mata ratusan klan daratan. Dalam hal ini, bahkan jika jenius yang memasuki alam rahasia itu telah lama mengetahui bahwa ada risiko yang tidak diketahui di alam rahasia itu, Ras Roh Kudus masih harus memberikan kompensasi yang cukup. Dengan kata lain, Ras Roh Kudus menggunakan keuntungan ini sebagai ganti para jenius yang hadir dan kekuatan di belakang mereka untuk tidak menyelidiki kemunculan boneka kuno di alam rahasia Ras Roh Kudus. Hah, kau tahu dirimu. Jiruhai mendengus ketika mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi yang sedikit lebih puas di wajahnya, dan berkata dengan ringan, setelah konferensi Roh Kudus, jangan membuat hal seperti ini lagi, kalau tidak, kita tidak bisa mengejarnya sekali. Tetapi 2 atau 3 kali, tidak mungkin untuk tidak bertanggung jawab. Monster kuno itu secara alami memahami kebenaran ini, jadi setelah mendengar apa yang dikatakan Jiruhai, monster kuno itu hanya mengangguk dan tidak banyak bicara. Setelah menyerang Luo Chen dan yang lainnya, dia berbalik dan pergi. Meskipun konferensi Roh Kudus telah mengalami perubahan seperti itu akan tetap berlanjut. Sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas konferensi Roh Kudus, dia secara alami ingin mengatur hal-hal berikutnya. Setelah monster kuno itu pergi, semua orang di sekitar tidak bisa tidak mengarahkan pandangan mereka pada Luo Chen. Mereka semua telah melihat kekuatan Luo Chen dari tirai cahaya. Meskipun mereka tahu bahwa Luo Chen dan Jianzong dekat, mereka juga memiliki ide untuk merayu Luo Chen saat ini. Tuan Muda Luo, saya adalah tiran dari klan Yi. Jika Tuan Muda Luo pergi ke wilayah klan Yi di masa depan, dia dapat melaporkan nama saya, dan saya pasti akan menemuinya secara pribadi. Seorang pria kuat dengan kepala binatang mendekati Luo Chen, wajahnya dengan bersemangat berkata, Tuan, Luo Chen sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka bisa melihat orang kuat dari klan Yi di sini. Klan Yi bukanlah salah satu dari 100 klan di daratan utama. Ras ini, seperti klan Iblis Api, sangat kuat, tetapi karena jumlah anggota klan terlalu sedikit, tidak dapat dicantumkan di antara 100 klan. Jika hanya dihitung berdasarkan kekuatan klan Yi sebanding dengan ras besar dari 50 teratas di antara 100 klan, tetapi sedikit lebih rendah daripada klan Iblis Api. Namun, klan Yi selalu datang dan pergi, dan para penguasa ras ini juga suka menyendiri dan jarang berinteraksi dengan ras lain. Oleh karena itu, Luo Chen sedikit terkejut melihat kekuatan klan Yi yang tiba-tiba. Tetapi berpikir bahwa ini adalah selama konferensi Roh Kudus yang diadakan oleh suku Roh Kudus, Luo Chen dengan cepat menjadi lega. Selama konferensi Roh Kudus, selama para jenius dari ratusan ras daratan dapat bergegas ke kota Dewa Klan Roh Kudus, mereka tidak dapat melewatkannya. Tentu saja, tidak mengherankan bahwa klan Yi akan datang. Hanya saja ekspresi terkejut di wajah Luo Chen tidak bertahan lama, dan itu berubah menjadi senyum masam yang dalam. Orang kuat dari klan Yi memang antusias, dan dia tidak memalsukan ucapannya. Jika dia pergi ke wilayah klan Yi, jika orang kuat dari klan Yi mengetahuinya, dia pasti akan menyambutnya secara pribadi dan memperlakukannya sebagai tamu. Namun masalahnya, jika dia melaporkan nama klan Yong yang kuat ini di perbatasan klan Yi, bukankah itu akan menimbulkan kesalahpahaman? Luo Chen sedikit penasaran tentang bagaimana orang kuat dari klan Yi ini selamat dari nama yang begitu penuh kebencian. Namun, Luo Chen tidak menanyakan pertanyaan kebencian semacam ini. Dia hanya tersenyum dan memberitahu Ruba bahwa dia pasti akan diberitahu jika dia pergi ke wilayah keluarga Ru di masa mendatang. Dan Luo Chen tidak akan menyinggung Yeba, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak akan melakukannya.
Seorang lelaki tua berlengan enam melirik Yeba dan mengejek, saya juga akan melaporkan nama Anda. Jika Tuan Luo pergi ke Yeba untuk melaporkan nama Anda, saya khawatir seseorang akan diledakkan. Tatapan Luo Chen jatuh pada lengan lelaki tua yang berbicara, matanya memadat. Keluarga hantu pedang berlengan enam, ras ini sangat kuat, menduduki peringkat ke-34 di antara 100 ras, dan ras ini kaya akan perbaikan pedang. Dapat dikatakan bahwa selain domain pedang, ada 6 klan hantu pedang. Hantu tua, apakah kamu akan bertarung denganku? Mendengar ini, wajah Yiba tenggelam dan berkata dengan dingin. Bertarung dan bertarung, siapa yang takut kamu tidak akan berhasil? Orang tua dari klan hantu pedang berlengan enam mencibir, nadanya meremehkan. Orang-orang ini semua berpengetahuan luas, dan dia secara alami tidak akan takut pada tiran. Luo Chen menggelengkan kepalanya dengan enggan saat melihat ini, dan Jiruhai di sampingnya terkekeh pelan. Kedua orang ini adalah sahabat hidup dan mati, tetapi biasanya mereka suka bertengkar, tetapi jika seseorang benar-benar berpikir bahwa keduanya berselisih, jika Anda ingin memancing perselisihan, hehe. Jiruhai tidak mengatakan apa yang dia katakan di belakang, tetapi Luo Chen sudah mengerti nada bicara Jiruhai yang tidak selaras, mengangguk ringan, dan tidak banyak bicara. Tetua, mari kita kembali ke stasiun dulu, kata Luo Chen sambil melirik para tetua dari klan hantu pedang berlengan enam yang masih berdebat dan para tiran dari klan Yi. Ya, Putra Suci, pertempuran Anda sebelumnya cukup mahal, jadi Anda harus beristirahat dengan baik, Jiruhai mengangguk dan berkata dengan keras. Apa yang dia katakan ditujukan kepada orang-orang kuat di sekitarnya. Jika ada orang lain yang mengelilingi Luo Chen dengan tidak bermoral setelah mengatakan ini, dia tentu tidak akan sopan. Orang-orang kuat di sekitar juga adalah roh manusia, bagaimana mungkin mereka tidak mendengar suara Jiruhai yang tidak selaras, dan diam-diam memberi jarak, melihat Luo Chen pergi. Tidak lama setelah Luo Chen kembali ke kediaman sementara Jianzong, Zhang Qingxi kembali ke kediaman sementara Jianzong dengan ekspresi gembira. Luo Chen tidak tahu apa yang dibicarakan Zhang Qingxi dan Luo Qingsui, tetapi dia tidak punya ide untuk bertanya. Lagi pula, karena Luo Qingsui memilih untuk menghindarinya, mungkin ada beberapa urusan pribadi keluarga putrinya yang tidak nyaman untuk diketahuinya. Jika dia bertanya, dia akan sedikit kasar. Tetua, saya punya mayat ular piton penelan bulan di sini. Tolong juga minta tetua untuk membuangnya untuk saya. Luo Chen mengalihkan pandangan dari Zhang Qingxi, lalu mengeluarkan cincin semesta yang berisi mayat ular piton penelan bulan dan menyerahkannya. Katanya kepada Jiruhai, sekarang setelah dia memiliki bangkai naga api lava, dia tentu saja tidak membutuhkan ular piton raksasa pemakan bulan ini, dan bangkai ular piton raksasa pemakan bulan itu tidak rendah nilainya dan dapat digunakan sebagai ganti beberapa hal baik, tetapi Luo Chen tidak memiliki pikiran yang santai ini. Akan menawar dengan orang-orang, cukup serahkan bangkai ular piton pemakan bulan itu kepada Jiruhai, yang akan merawatnya sebagai gantinya. Ular piton raksasa penelan bulan. Jiruhai sedikit terkejut saat mendengar perkataan Luo Chen. Ia tidak tahu bahwa Luo Chen masih memiliki benda sebagus itu di tangannya. Ular piton raksasa penelan bulan adalah binatang berdarah naga dengan sedikit darah naga. Meskipun tidak sebanding dengan spesies subnaga seperti naga api lava, nilai daging dan darahnya tidak rendah. Jika bangkai ular piton raksasa penelan bulan milik Luo Chen lebih besar, sumber daya yang ditukarnya dapat sepenuhnya menghidupi keluarga besar. Ya, Luo Chen mengangguk dan tersenyum. Ular piton raksasa penelan bulan di cincin semesta ada di alam Raja Suci sebelum kematiannya. Ia sangat kuat, darah naga di tubuhnya telah dimurnikan hingga tingkat yang sangat murni. Satu-satunya yang disayangkan adalah jumlahnya terlalu sedikit, tetapi meskipun demikian, bangkai ular piton raksasa penelan bulan tidak rendah nilainya. Sengsi, jangan khawatir, aku akan menangani ini sendiri, Jiruhai mengangguk dengan sungguh-sungguh setelah mendengar ini. Tentu saja, ia tidak akan keberatan dengan ular piton raksasa penelan bulan. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli legendaris sejati, tetapi Luo Chen yang berbicara, dan situasinya berbeda. Posisi Luo Chen di sekte pedang tidak lebih rendah darinya, dan bahkan lebih tinggi darinya dalam arti tertentu. Luo Chen memintanya untuk membantu menangani mayat ular piton penelan bulan, dan dia tentu saja tidak akan menolak. Luo Chen hanya tersenyum dan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu berjalan menuju ruang rahasia yang sebelumnya tertutup.
Kali ini dia bermaksud memanfaatkan waktu ketika konferensi Roh Kudus ditangguhkan sementara untuk terus menggunakan darah naga dari naga api lava untuk menempa dirinya. Melihat Luo Chen berjalan menuju ruang rahasia, Jiruhai dan Zhang Qingxi tidak menghentikannya. Setelah Luo Chen pergi, Jiruhai mengalihkan perhatiannya ke Zhang Qingxi dan berkata, "Kakak, jika aku ingat dengan benar, keluarga Zhang Mu sepertinya hanya membutuhkan satu mayat ular piton penelan bulan." Keluarga Zhang tempat Zhang Qingxi berasal tidak kecil di wilayah pedang, dan keluarga Zhang menawarkan hadiah untuk tubuh ular piton raksasa penelan bulan beberapa waktu lalu. Insiden ini juga menimbulkan sensasi di seluruh wilayah pedang. Keluarga benar-benar membutuhkan mayat ular piton penelan bulan, Zhang Qingxi mengangguk. Meskipun dia tahu bahwa Luo Chen memiliki mayat ular piton penelan bulan di tangannya, dia khawatir Luo Chen memiliki kegunaan lain, jadi dia tidak menyebutkannya kepada Luo Chen. Dan masalah ini, di alam rahasia tempat konferensi Roh Kudus diadakan sebelumnya, setelah mendengar dialog antara He Tan dan Luo Chen, dia memiliki ide untuk menukar tubuh ular piton penelan bulan kepada Luo Chen, tetapi dia belum sempat berbicara. Luo Qingsui menariknya ke samping. Sekarang mayat ular piton penelan bulan telah diberikan kepada Jiruhai untuk dibuang sepenuhnya oleh Luo Chen. Zhang Qingxi tentu saja tidak akan mengganggu retret Luo Chen. "Kamu bertanya berapa harga yang dapat diberikan keluarga Zhang kepadamu?" Jiruhai tersenyum setelah mendengar ini, dan berkata kepada Zhang Qingxi. Luo Chen menyerahkan mayat ular piton penelan bulan kepadanya. Meskipun dia tidak akan serakah akan tinta, dan dia tidak akan sombong, tetapi jika dia dapat membantu murid sekte pedang, dia tentu saja akan memilih untuk mencernanya secara internal. Jika harga yang diberikan oleh keluarga Zhang masuk akal, dia bermaksud untuk memberikan mayat ular piton penelan bulan langsung kepada keluarga Zhang. Tidak perlu bertanya, Zhang Qingxi menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan wajah serius, "Mayat ular piton penelan bulan yang dimiliki oleh saudara muda Luo ditinggalkan setelah membunuh ular piton penelan bulan dari alam Raja Suci. Nilainya sangat tinggi. Keluarga Zhang saya tentu tidak akan membiarkan saudara muda Luo menderita kerugian, 100.000 batu roh tingkat tinggi dan kemudian menambahkan 10 jimat pedang dari alam orang bijak bela diri yang unik untuk keluarga Zhang saya." Jiruhai sedikit terkejut ketika mendengar harga yang ditawarkan oleh Zhang Qingxi. Dia tidak mengira dia terlalu terkejut dengan 100.000 batu roh tingkat atas, tetapi 10 jimat pedang dari alam orang bijak bela diri cukup mengesankan. Anda harus tahu bahwa jimat pedang adalah rahasia unik keluarga Zhang di domain pedang, dan itu juga merupakan fondasi keluarga Zhang. Setiap jimat pedang sangat berharga. Bahkan jimat pedang tingkat Kaisar Wu dapat dijual dengan harga selangit. Mengeluarkan 10 jimat pedang dari alam orang suci bela diri. "Gadis puisi, apakah kamu yakin?" Jiruhai mengerutkan kening dan bertanya. Tidak heran dia begitu serius, jimat pedang dapat membuat orang memasuki alam pencerahan semu. Dalam keadaan itu, efek pemahaman keterampilan pedang dan teknik seperti kendo akan lebih dari 2 kali lipat. Dan jimat pedang alam Wuseng dapat efektif pada perbaikan pedang apapun yang tidak melampaui alam Wuseng. "Aku yakin," Zhang Qingxi mengangguk. Dia tidak berpikir harga yang dia tawarkan terlalu tinggi, karena jika dia benar-benar ingin menghitungnya, Luo Chen akan membantunya mengisi tulang pedang, itu akan cukup untuk beberapa jimat pedang. Terlebih lagi, karena alasan Luo Chen, dia juga mendapat warisan kekuatan alam dominasi. Sebenarnya, jika bukan karena otoritas Zhang Qingxi untuk memobilisasi begitu banyak hal, dia akan tega menggandakan harganya beberapa kali lipat. Untungnya, patriark keluarga Zhang tidak mengetahui pikiran Zhang Qingxi. Jika tidak, dia akan memuntahkan darah lama, merasa bahwa gadis itu keluar. "Karena kamu sangat murah hati, aku akan menyimpan ular piton pemakan bulan ini untuk keluarga Zhang, dan kemudian aku akan mengirimkannya ke keluarga Zhang untukmu." Jiruhai tidak bermaksud membujuk Zhang Qingxi, tetapi langsung memutuskan masalah tersebut. Zhang Qingxi mengangguk, langsung mengeluarkan cincin Qiankun dan memberikannya kepada Jiruhai. "Pada saat itu, aku harus menyusahkan para tetua untuk membawa kembali 100.000 batu roh bermutu tinggi dan jimat pedang," kata Zhang Qingxi sambil tersenyum kepada Jiruhai. Cincin alam semesta yang dia berikan kepada Jiruhai memiliki jejak jiwanya. Dengan cincin alam semesta itu, Jiruhai dapat memobilisasi semua sumber daya keluarga Zhang dalam kewenangannya. Jiruhai jelas juga tahu berat cincin Qiankun yang diberikan Zhang Qingxi kepadanya, jadi dia mengambilnya, dan kemudian kembali ke Jianzhong secara langsung melalui susunan teleportasi.
Dia bermaksud untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, dan karena ada susunan teleportasi, dia tidak akan menghabiskan banyak upaya untuk melakukan perjalanan antara domain pedang dan kota Dewa Roh Kudus. Setelah Jiruhai pergi, Zhang Qingxi juga memilih ruang rahasia, berencana untuk mundur dan berlatih. Di alam rahasia itu sebelumnya, dia terluka oleh raungan naga api lava, dan beberapa luka tersembunyi tertinggal di tubuhnya. Tentu saja, dia harus bergegas dan menyembuhkan luka di tubuhnya. Selain itu, meskipun dia terkejut oleh raungan naga api lava sebelumnya, itu adalah berkah tersembunyi. Jika tidak ada yang lain, setelah retretnya selesai, dia akan dapat menerobos ke alam Kaisar Wu. Ketika Zhang Qingxi memasuki ruang tertutup, Luo Chen juga sepenuhnya siap di ruang tertutup lainnya. Dia langsung melepas pakaian di tubuhnya, melompat ke kolam kecil berisi darah naga di depannya, dan duduk bersila di bawah. Meskipun kolam itu tidak terlalu besar, itu menempati sebagian besar ruang rahasia. Setelah Luo Zhen duduk bersila, darah naga tidak bisa melewati pinggang Luo Chen. Sayangnya, darah naga yang ada hanya sedikit. Kalau lebih banyak, efeknya pasti lebih baik, pikir Luo Chen sedikit rakus sambil melihat lapisan darah naga yang tipis di sekitarnya. Kalau orang luar tahu pikiran Luo Chen, saya khawatir mereka akan mengumpat. Orang biasa tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan darah naga tingkat rendah. Bahkan pasukan besar yang mendapatkan mayat naga tingkat rendah akan menanganinya dengan hati-hati dan berusaha memaksimalkan nilainya. Di mana bisa darah naga terbuang sia-sia seperti Luo Chen? Jauh di dalam kediaman sementara Jianzong, di ruang rahasia, Luo Chen sedang duduk di kolam darah naga, seluruh tubuhnya terbenam dalam kondisi kultivasi, dan gas putih samar naik dari tubuhnya. Kulit Luo Chen yang terbuka berwarna merah, dan seluruh orang itu seperti udang yang dimasak. Darah naga di sekelilingnya mengandung energi aneh yang mengalir ke tubuh Luo Chen di sepanjang kulit Luo Chen, memperkuat dan mengubah tubuh Luo Chen. Tubuh. Pada saat yang sama, di kedalaman kota Dewa Ras Roh Kudus, monster kuno dan Changling dan beberapa tetua ras Roh Kudus berkumpul bersama dengan ekspresi serius. Alam rahasia itu tidak bisa ditinggalkan, tatapan Changling menyapu semua orang, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini dari klan boneka kuno. Siapa yang tahu hal-hal aneh apa yang akan muncul lain kali, tetapi alam rahasia itu hanya terbatas. Itu juga merupakan bencana untuk dapat memasuki seniman bela diri di bawah alam guru suci, dan untuk menyimpannya. Ya, monster tua itu mengangguk, dengan ekspresi serius. Kali ini Luo Chen memiliki kekuatan yang luar biasa dan cukup banyak kartu. Jika dia digantikan oleh orang lain, aku khawatir dia akan jatuh ke alam rahasia itu sejak lama. Aku pasti akan menjadi klan Roh Kudus. Akan terjebak dalam dilema. Lebih baik menghancurkan alam rahasia itu sesegera mungkin. Meskipun kerugiannya tidak kecil, itu lebih baik daripada meninggalkan faktor yang tidak stabil seperti itu. Setuju, setuju. Orang tua yang tersisa dari klan Roh Kudus merenung sejenak, lalu mengangguk. Masalah alam rahasia itu akan dikesampingkan terlebih dahulu, dan akan dihancurkan setelah konferensi Roh Kudus. Sekarang mari kita bicarakan tentang apa yang harus dilakukan dengan konferensi Roh Kudus ini. Apakah ini perubahan aturan sementara atau alam rahasia baru? Setelah memutuskan masa depan alam rahasia itu, tatapan aneh tua itu menyapu semua orang dan bertanya lagi. Menurutku aturannya harus diubah menjadi pertarungan di arena, kata seorang lelaki tua Roh Kudus, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada tantangan sama sekali untuk konferensi Roh Kudus di alam rahasia yang dikenal, tetapi jika berada di alam rahasia yang tidak dikenal. Di dalam, tidak ada yang tahu apakah akan terjadi kecelakaan. Selain itu, kita mungkin tidak dapat menyelamatkan tepat waktu di alam rahasia. Jika terjadi kecelakaan dengan seorang jenius, kita akhirnya akan menanggung sebagian tanggung jawab. Pertarungan di arena tidak buruk, suku Roh Kudus yang kuat di samping mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Setidaknya kita mengawasi. Jika ada bahaya, kita juga dapat mengambil tindakan tepat waktu untuk menyelamatkan orang. Menurutku lebih baik berubah ke alam rahasia. Changling mengerang sejenak sebelum berbicara. Hanya saja pendapatnya berbeda dengan dua tetua pertama dari klan Roh Kudus. Dia merasa bahwa efek dari penyelenggaraan konferensi Roh Kudus di alam rahasia tidak diragukan lagi lebih baik. Hal yang lebih penting adalah bahwa konferensi Roh Kudus tidak pernah mengubah aturan. Jika aturan tiba-tiba diubah kali ini, bahkan jika terjadi sesuatu, itu akan melemahkan otoritas konferensi Roh Kudus sampai batas tertentu.
Oleh karena itu, Changling lebih mendukung penyelenggaraan konferensi Roh Kudus di alam rahasia lain. Saya juga berpikir lebih baik untuk pindah ke alam rahasia, kata tetua klan Roh Kudus lainnya dengan suara yang dalam. Sejak awal konvensi Roh Kudus, tidak ada perubahan pada aturan. Jika aturan diubah kali ini, tidak mungkin untuk menjamin bahwa Roh Kudus tidak akan melemah. Pengaruh konferensi. Para tetua klan Roh Kudus yang tersisa juga mengungkapkan pandangan mereka. Pada akhirnya, kedua belah pihak tidak dapat membantu tetapi tidak dapat memutuskan apakah akan pindah ke alam rahasia atau hanya mengubah aturan. Tepat ketika para tetua klan Roh Kudus berdebat, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di antara kerumunan. Konferensi Roh Kudus akan diadakan di alam rahasia terbakar. Kalian akan mengaturnya secara terpisah. Mendengar suara itu, tetua keluarga Roh Kudus yang sedang berdebat segera menghentikan pertengkaran itu dengan hormat. Itu adalah leluhur ras Roh Kudus yang sangat kuat, dan leluhur ini jarang bertanya tentang hal-hal ras Roh Kudus. Sementara Changling dan yang lainnya setuju, mereka juga ingin tahu mengapa leluhur ini akan khawatir kali ini. Dan di tempat yang tidak diketahui Changling dan yang lainnya, di ruang yang aneh, seorang lelaki tua berambut merah duduk di atas batu besar. Di depannya adalah aula tempat tetua klan Roh Kudus berada. Pada saat ini, lelaki tua itu perlahan-lahan menarik jarinya, dan masih ada gelombang ruang di depannya, dan jelas bahwa lelaki tua itu yang membuat suara tadi. Tanpa diduga, konferensi Roh Kudus ini bahkan menarik perhatian keturunan penguasa. Lelaki tua berambut merah itu melihat pemandangan di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, ada tanda yang ditinggalkan oleh guru di misteri yang membara. Jika penerus guru dapat menimbulkan tanda itu memang sesuatu untuk ras Roh Kudusku. Untung saja, saat dia berkata, sosok lelaki tua berambut merah itu berubah menjadi gumpalan asap biru dan menghilang di ruang misterius ini, seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Sementara klan Roh Kudus menanggapi konferensi Roh Kudus ini, Luo Chen, yang telah duduk bersila dan berkultivasi, perlahan membuka matanya di ruang rahasia jauh di dalam kediaman sementara Jianzong. Panggilan, Luo Chen membuka mulutnya dan mengembuskan napas yang menyesakkan, menghantam dinding ruang rahasia, meninggalkan lubang kecil tepat di dinding ruang rahasia. Hembuskan napas menjadi pedang. Hal terpenting adalah bahwa ini bukanlah Luo Chen yang sengaja mengendalikan, tetapi napas yang dimuntahkan sesuka hatinya. Jika Luo Chen sengaja mengendalikannya, dengan napas yang dimuntahkan ini, ia dapat dengan mudah membunuh seniman bela diri di alam bela diri. Secara acak menggerakkan leher dan bahu yang agak kaku, dan semburan kacang keluar dari tubuh Luo Chen, memberi orang tekanan yang sangat kuat. Tubuh fisik telah meningkat sekitar 40% dibandingkan sebelumnya. Luo Chen tidak dapat menahan perasaan menyesal, sayangnya, itu hanya darah naga dari spesies subnaga, dan inti kristal darah naga inti diambil oleh batu bara hitam, kalau tidak. Itu seharusnya dapat lebih dari 2 kali lipat tubuh fisik. Jika orang luar mengetahui pikiran Luo Chen, saya khawatir dia akan memarahinya karena tidak serakah. Anda harus tahu bahwa karena banyak latihan pembentukan tubuh, kekuatan fisik Luo Chen jauh lebih unggul daripada mereka yang berada di alam yang sama. Meskipun Luo Chen hanya seorang seniman bela diri tingkat 9, tubuh fisiknya cukup kuat untuk merasakan 9 yang indah. Kaisar bela diri kaisar bahkan seorang prajurit di tingkat Kaisar Wu. Dalam hal ini, hanya mengandalkan darah naga dari naga api lava subnaga, dan tanpa inti kristal darah naga inti, telah meningkatkan kekuatan tubuh sekitar 40%. Efek ini sangat menakjubkan. Luo Chen hanya menghela nafas. Dia secara alami tahu betapa menakjubkan efek temper darah naga kali ini. Dapat dikatakan bahwa dia tidak kalah dengan Wu di umum yang kuat dalam hal kekuatan fisik saja. Jika dia benar-benar bertarung melawannya, dia benar-benar yakin untuk dengan mudah mengalahkan seniman bela diri Kaisar Wu. Dan yang paling penting adalah bahwa temper darah naga kali ini tidak hanya memperkuat tubuh fisiknya, tetapi juga memperluas kapasitas dantiannya. Jika sebelumnya kapasitas dantiannya hanya sebanding dengan Kaisar bela diri tingkat 5, maka saat ini kapasitas dantiannya sudah sebanding dengan Kaisar bela diri tingkat ke-9, bahkan Kaisar bela diri Anda harus tahu bahwa bagi seniman bela diri, ada banyak faktor yang memengaruhi kekuatan mereka sendiri, dan kapasitas kemaluan jelas merupakan faktor yang sangat penting. Bertarung antara prajurit dengan kekuatan yang sama, prajurit dengan kapasitas dantian yang besar harus memenangkan kemenangan terakhir. Dan Luo Chen sekarang tidak lebih dari Raja Bela Diri tingkat ke-9,
dan kapasitas dantiannya sudah sebanding dengan kaisar bela diri tingkat ke-9 atau bahkan seorang kaisar yang kuat. Ini menunjukkan betapa kuatnya latar belakang Luo Chen. Luo Chen tidak tinggal lama di ruang rahasia, melirik genangan darah kering di ruang rahasia. Luo Chen mengenakan pakaiannya dan berjalan menuju ruang rahasia. Tidak lama setelah Luo Chen meninggalkan ruang rahasia, tidak jauh dari kamar tertutup Luo Chen, niat pedang yang mencengangkan menyapu ke sekeliling, dan napas Zhang Qingxi langsung menerobos dari kaisar bela diri tingkat ke-9 ke kaisar bela diri tingkat pertama, memberi orang-orang penindasan yang sangat kuat. Luo Chen, yang belum melangkah terlalu jauh, tentu saja menyadari napas Zhang Qingxi, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Kakak senior benar-benar berhasil. Luo Chen sangat mengetahui kekuatan Zhang Qingxi. Zhang Qingxi telah bertahan di level kaisar bela diri tingkat ke-9 selama beberapa waktu, tetapi karena dia belum menemukan peluang terobosan, meskipun kekuatan tempur Zhang Qingxi sebanding dengan kaisar bela diri biasa dan bahkan orang bijak bela diri, tingkat kultivasinya hanya kaisar bela diri tingkat ke-9. Awalnya, Luo Chen mengira akan butuh waktu lama bagi Zhang Qingxi untuk menerobos, tetapi dia tidak pernah menyangka Zhang Qingxi akan menerobos ke kaisar bela diri tingkat pertama secepat itu. Jika seorang jenius umum berhasil menerobos, kekuatannya mungkin tidak banyak berubah, tetapi seorang jenius top seperti Zhang Qingxi, begitu berhasil menerobos, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika sebelumnya Zhang Qingxi hanya mampu bersaing dengan Wudi biasa dan beberapa orang bijak bela diri yang lemah, Zhang Qingxi, yang sekarang telah menerobos ke ranah Wudi, dapat sepenuhnya menyapu sebagian besar jenius di ranah Wudi, bahkan jika itu melawan seorang wusheng umum. Turunkan angin, sepertinya aku harus menerobos secepat mungkin. Luo Chen berkata dengan emosi di dalam hatinya, dan kemudian berjalan langsung keluar. Jika bukan karena alasan berlatih teknik menarik bintang, dia telah menerobos ke alam kaisar bela diri, dan kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi lebih tinggi dari sekarang, tetapi teknik menarik bintang sangat misterius, dan itu mampu membuatnya kembali ke jalur kultivasinya sebelumnya, keterampilan sihir yang mengguncang dunia untuk membuat kekacauan, meskipun Luo Chen sangat ingin meningkatkan kekuatannya, tidak mungkin untuk melewatkan kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen merasa sedikit emosional tentang terobosan Zhang Qingxi, dia tidak akan memilih untuk memaksakan diri menerobos ke alam Wuhuang sebelum menapaki kembali jalan kultivasi sebelum alam Wuhuang. Shengxi, apakah kamu sudah pergi? Di halaman kediaman sementara Jianzong, Jiruhai tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat Luo Chen keluar. Dia masih dalam pengasingan Luo Chen untuk sementara waktu, dan dia telah membuat rencana untuk membangunkan Luo Chen di ruang rahasia setelah dimulainya konferensi Roh Kudus, tetapi dia tidak menyangka Luo Chen akan meninggalkan Bea Cukai secepat itu. Itu hanya darah naga untuk menenangkan tubuh, tidak akan memakan banyak waktu. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian bertanya, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar selama retret saya. Itu bukan peristiwa besar, kata Jiruhai sambil tersenyum setelah mendengar ini, namun, ada beberapa berita dari Kekaisaran Liu Yun di wilayah selatan ras manusia. Jiruhai tahu bahwa Luo Chen berasal dari Kekaisaran Liu Yun, jadi dia menaruh perhatian besar pada Kekaisaran Liu Yun. Sebelum dia bergegas ke kota suci ras Roh Kudus, dia mengirim 2 antek ke Kekaisaran Liu Yun untuk menanyakan tentang Kekaisaran Liu Yun. Oh, Luo Chen juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Jiruhai. Dia tidak menyangka bahwa Jiruhai akan memperhatikan Kekaisaran Awan Mengalir. Anda harus tahu bahwa Kekaisaran Awan Mengalir hanyalah negara perbatasan kecil di wilayah selatan ras manusia, dan kekuatannya setara dengan beberapa kekuatan lemah di wilayah selatan ras manusia. Sebagai tetua Jianzong, Luo Chen tidak menyangka Luo Chen akan memperhatikan berita Kekaisaran Liu Yun. Namun, Luo Chen segera merasa lega. Dengan identitasnya saat ini sebagai Sekte Pedang, wajar saja jika Sekte Pedang memperhatikan Kekaisaran Liu Yun, atau bukan hanya Sekte Pedang. Saya khawatir banyak ras dan kekuatan besar yang mengetahui keberadaannya akan berkonveksi. Berikan lebih banyak perhatian pada Kekaisaran Awan. Sebelum aku datang, aku mengirim 2 orang kepercayaan ke Kekaisaran Liu Yun untuk memperhatikan pergerakan Kekaisaran Liu Yun. Jiruhai tidak menyembunyikan apapun, terus terang berkata, dan kali ini berita itu datang dari salah satu orang kepercayaannya, dan keluarga Xiao dari Kekaisaran Liu Yun ada hubungannya dengan itu. Keluarga Xiao. Mata Luo Chen sedikit menyipit, dan bertanya, apakah ada sesuatu dari keluarga Xiao?
Keluhan antara keluarga Xiao dan keluarga Luo akan berakhir cepat atau lambat. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih memiliki beberapa kesulitan dengan 3 orang bijak bela diri dari keluarga Xiao tanpa Heitan, tetapi ketika dia menerobos ke ranah kaisar bela diri, dia akan dapat meratakan keluarga Xiao dengan kekuatannya sendiri. Hanya saja Luo Chen tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan keluarga Xiao. Bagaimanapun, keluarga Xiao telah menekan dia dan Zhang Qingxi. 3 ahli bela diri, Xiao Yun disingkirkan oleh Zhang Qingxi, dan diam-diam membantu tulang-tulang keluarga Xiao. Orang bijak bela diri dari klan dan orang bijak bela diri dari klan hantu bahkan dipenggal dengan lebih kuat oleh Luo Chen. Dapat dikatakan bahwa di bawah penindasan dia dan Zhang Qingxi, keluarga Xiao hanya kewalahan selama periode waktu ini, dan seharusnya tidak memiliki energi untuk terlibat dalam masalah. Keluarga Xiao menyerahkan fondasi mereka di Kekaisaran Liu Yun dan berinvestasi di suku hantu, kata Jiruhai dengan jijik. Tidak ada dendam antara dia dan keluarga Xiao, dan sebagai tetua sekte pedang, dia telah menyaksikan adegan di mana leluhur pedang dikeluarkan dari ras manusia dengan matanya sendiri. Tetapi perilaku keluarga Xiao yang mengkhianati ras mereka sendiri dan melemparkan klan mereka ke ras yang bermusuhan masih membuatnya dipandang rendah. Keluarga Xiao telah berlindung di klan hantu. Luo Chen tertegun sejenak, dia tidak menyangka keluarga Xiao akan membuat keputusan seperti itu. Meskipun klan Xiao pernah berkolusi dengan klan tulang hantu sebelumnya, masih ada ruang untuk pembalikan. Sekarang klan Xiao telah sepenuhnya berinvestasi di klan hantu, tetapi itu benar-benar telah mencabik-cabik kulit klan manusia, dan telah menjadi manusia. Pemberontakan, hal yang lebih penting adalah jika Anda membunuh anggota keluarga Xiao sekarang, Anda bisa mendapatkan hadiah ras manusia. Langkah manajemen senior keluarga Xiao ini tidak diragukan lagi mendorong keluarga Xiao ke jurang. Meskipun dia tidak banyak berurusan dengan Xiao Gaidao, leluhur keluarga Xiao, bagaimana mungkin Xiao Gaidao, sebagai orang sombong di era Luo Lingyun, menjadi salah satu dari 7 kaisar bela diri yang mendirikan Kekaisaran Liu Yun. Namun, keputusan Xiao Gaidao membuat Luo Chen sedikit bingung. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Xiao Gaidao membuat keputusan yang keterlaluan. Beritanya sudah pasti, Jiruhai mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang kepercayaanku lah yang secara pribadi pergi ke tanah keluarga Xiao dan batas tanah keluarga hantu untuk menyelidiki setelah menerima berita itu, dan kemudian melaporkannya kepadaku setelah dikonfirmasi. Mendengar kata-kata Jiruhai, Luo Chen juga sedikit terdiam. Sebelum dia bisa berbicara, perintah sistem tiba-tiba terdengar di telinganya, ding. Terdeteksi bahwa kekuatan keluarga Xiao di Kekaisaran Awan mengalir telah dicabut, dan tugas berantai ucapan terima kasih lama 4/9 telah selesai, menghadiahkan 30.000 poin vitalitas, 3 kesempatan untuk menarik, dan 1 item khusus. Ding! Tempat berlindung keluarga Xiao di klan hantu terdeteksi, misi berantai ucapan terima kasih lama telah diubah, misi lanjutan dibatalkan, dan misi terakhir dirilis. Tuan rumah diminta untuk pergi ke alam klan hantu untuk membunuh semua prajurit di atas alam raja bela diri keluarga Xiao dalam waktu 3 tahun. Waktu dianggap sebagai kegagalan misi. Hadiah misi, 100.000 poin vitalitas, urat nadi roh tingkat menengah, pecahan, Tianjie Tiangong. 2 perintah sistem terdengar di benak Luo Chen satu demi satu, menyebabkan Luo Chen tercengang. Awalnya, Luo Chen masih ingin menunggu hingga konvensi Roh Kudus untuk kembali ke Kekaisaran Liu Yun untuk terus menekan keluarga Xiao, tetapi dia tidak menyangka keluarga Xiao akan bergabung dengan klan hantu, itu memungkinkannya untuk dengan mudah menyelesaikan tautan keempat dari misi berantai. Tidak hanya itu, misi lanjutan juga langsung dibatalkan dan diganti dengan misi baru. Namun, ketika dia melihat hadiah untuk misi terakhir, rasa terima kasih lama Luo Chen juga sedikit bersemangat. Melintasi seni kesengsaraan surgawi, itu adalah seni ilahi Zhenzong dari mantan ras manusia teratas yang melintasi sekte Jiqing surga, dan pernah menduduki peringkat terdepan dalam daftar keterampilan seni ilahi. Sangat disayangkan, bahwa ketika Cross Jie Tianzong bertarung dengan klan hantu, seorang manusia tingkat tinggi terbunuh, dan semua elit Cross Jie Tianzong jatuh. Orang-orang yang tersisa dari Cross Jie Tianzong tahu bahwa mereka tidak dapat mempertahankan sekte tersebut, jadi mereka hanya berjuang untuk menyeberang. Buku-buku klasik Jie Tianzong dibakar, dan satu-satunya anggota Jie Tianzong yang tersisa juga dikubur dalam api. Sejak saat itu, skill Heaven Crossing Heavenly Tribulation menjadi suara yang mutlak,
dan Luo Chen tidak menyangka bahwa hadiah untuk misi sistem ini akan menjadi pecahan dari skill Heavenly Crossing Tribulation. Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut. Putra Suci, melihat Luo Chen sedikit linglung, Jiruhai segera berbisik, membangunkan Luo Chen. Ada apa dengan Tetua Agung? Luo Chen kembali sadar dan bertanya tanpa sadar. Jiruhai tertawa getir, tetapi tidak mengatakan apapun dengan kasar. Sebaliknya, dia berkata dengan serius, maksudku, keluarga Roh Kudus bermaksud mengubah konferensi Roh Kudus agar diadakan di alam rahasia yang terbakar, dan aku meminta putra untuk mempersiapkan lebih awal. Alam rahasia yang terbakar, ekspresi Luo Chen sedikit aneh, dan nama alam rahasia api yang membara tidaklah kecil. Itu adalah tanah harta karun yang dikuasai oleh ras Roh Kudus. Ada banyak api spiritual di dalamnya, dan bahkan ada api tanah. Karena alasan lingkungan, di antaranya, ada banyak tanaman roh dan tambang roh yang dikaitkan dengan api. Dapat dikatakan bahwa alam api yang membara setara dengan kolam pedang kota pedang dan sekte pedang untuk ras Roh Kudus. Suku Roh Kudus sebenarnya berencana untuk membuka alam rahasia api yang membara ke dunia luar kali ini. Suku Roh Kudus adalah darah kali ini, suara Zhang Qingxi datang dari tidak jauh, menarik perhatian Luo Chen dan Jiruhai. Kakak puisi, apakah kamu berhasil? Jiruhai memperhatikan napas Zhang Qingxi dan bertanya dengan heran. Dia juga tidak menyangka Zhang Qingxi akan berhasil menembus alam Kaisar Wu dalam satu kali retret. Awalnya, menurut spekulasinya, Zhang Qingxi akan membutuhkan waktu 1 bulan lagi untuk berhasil. Itu adalah berkah tersembunyi. Zhang Qingxi mengangguk dan tersenyum, raungan naga api lava itu sangat menyakitkan bagiku, tetapi itu adalah kesalahan yang membuatku putus asa. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menerobos secepat ini. Luo Chen juga sedikit terdiam ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang itu, mengangguk kepada Zhang Qingxi, dan tersenyum, selamat, kakak senior. Itu masih belum lebih baik darimu, Zhang Qingxi menghela nafas, dan berkata dengan sedikit frustrasi, bahkan jika aku telah menerobos ke alam Kaisar Wu sekarang, aku masih tidak memiliki kepercayaan diri untuk melampauimu saat menghadapimu. Dan terkadang aku berpikir bahwa diriku dan makhluk-makhluk ajaibmu lahir di era yang sama, jadi itu benar-benar menyedihkan. Jichen Zhang Xian dan Wang Xi yang datang ke samping setelah mendengar berita itu, wajah mereka berkedut ketika mereka mendengar kata-kata Zhang Qingxi. Bakat Zhang Qingxi telah jauh melampaui mereka. Dibandingkan dengan Zhang Qingxi, mereka seharusnya lebih tertekan, bukan? Luo Chen juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Zhang Qingxi menerima warisan dari penguasa pedang. Dapat dikatakan bahwa dia telah melampaui banyak jenius. Selama dia tidak mati di tengah jalan, pencapaian masa depan sudah berada di luar jangkauan banyak jenius. Dapat dikatakan bahwa orang lain memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa mereka iri pada Luo Chen, tetapi kata-kata Zhang Qingxi murni mengerang. Bagaimanapun, kesempatan yang dia dapatkan telah melampaui banyak jenius di daratan. Mengapa suku Roh Kudus bersedia membuka misteri yang membara kali ini? Luo Chen tidak terlibat dalam masalah ini, tetapi langsung menatap Jiruhai dan memilih untuk mengubah topik pembicaraan. Aku tidak tahu, konon katanya leluhur suku Roh Kudus sendiri yang memerintahkannya. Jiruhai pun sempat merasa ragu. Di masa lalu, ras Roh Kudus selalu sangat mementingkan alam rahasia api yang membara, dan orang-orang kuat dari ras lain harus membayar harga yang mahal untuk memasuki alam rahasia api yang membara. Kali ini suku Roh Kudus bersedia membuka misteri yang membara, dan Jiruhai juga memiliki beberapa pemikiran yang tidak dapat dipahami tentang suku Roh Kudus. Tetapi Jiruhai juga tahu bahwa menghadapi kesempatan seperti itu, saya khawatir tidak banyak orang yang dapat menolak. Leluhur ras Roh Kudus, mata Luo Chen memadat, dan ada sedikit warna yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Mereka yang dapat disebut leluhur ras yang hebat setidaknya kuat di alam leluhur, bahkan di atas alam leluhur. Di antara pembangkit tenaga alam leluhur, banyak pembangkit tenaga alam leluhur mengetahui keberadaan pembangkit tenaga alam dominasi, dan dia telah menunjukkan ruang dominasi di alam rahasia itu sebelumnya. Jika leluhur ras Roh Kudus mengetahui keberadaan pembangkit tenaga alam dominasi jika ya, saya khawatir tidak sulit untuk menebak identitasnya. Hanya saja Luo Chen tidak berani memastikan apakah tebakannya benar. Baru setelah memasuki misteri yang membakar, dia dapat menentukan niat sebenarnya dari ras Roh Kudus. Jika dia merasakan cara yang ditinggalkan oleh para master di alam rahasia api yang membara,
maka jelas bahwa identitasnya mungkin telah terlihat oleh para pemimpin senior ras Roh Kudus, jadi ras Roh Kudus akan memilih untuk membuka alam rahasia api yang membara. Dan jika di alam rahasia yang membara, tidak ada cara untuk merasakan kekuatan alam, niat ras Roh Kudus masih harus didiskusikan. Mungkin aku terlalu khawatir, Luo Chen mendesah diam-diam di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia sedikit sensitif baru-baru ini. Mungkin klan Roh Kudus hanya mencoba untuk memberi kompensasi kepada para jenius yang berpartisipasi dalam konferensi Roh Kudus kali ini, dan untuk memberikan penjelasan kepada kekuatan di balik para jenius itu, jadi dia membuka alam rahasia yang membara. Mungkin, sebaliknya, pikirannya sedikit seperti penjahat untuk menyelamatkan perut seorang pria terhormat. Tidak peduli apa yang dipikirkan suku Roh Kudus pasti tidak punya niat jahat. Jiruhai melihat ekspresi Luo Chen dan tersenyum, anak suci, jangan khawatir, suku Roh Kudus tidak berani memasuki alam rahasia yang membara dari kerusuhan dunia. Seorang jenius, kecuali suku Roh Kudus ingin dikepung oleh 100 suku seperti suku boneka kuno. Luo Chen juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri, tetapi rencana tiba-tiba klan Roh Kudus untuk membuka alam rahasia terbakar membuatnya sedikit terkejut. Tanpa terlalu terlibat dalam masalah ini, Jiruhai dengan cepat mengangkat topik itu ke beberapa hal sepele yang terjadi di kota Dewa Ras Roh Kudus baru-baru ini. Luo Chen dan Zhang Qingxi telah mundur akhir-akhir ini. Pada saat ini, kedengarannya menarik untuk didengar. Si dan yang lainnya juga menambahkan sesuatu dari waktu ke waktu, tetapi mereka tampak sangat santai. 2 hari kemudian, di alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus, 5 sosok Luo Chen muncul di alun-alun, dan Jin Yu juga menyingkirkan pembangkit tenaga listrik Akademi Jingxian dan masuk ke dalam tim Luo Chen dan yang lainnya. Tidak jauh dari Luo Chen dan yang lainnya, Fang Mingsui dan Luo Qingsui juga berkumpul bersama para jenius Akademi Qiankun. Mereka semua melihat kekuatan yang telah ditunjukkan Luo Chen di alam rahasia itu sebelumnya melalui tirai cahaya, jadi para jenius Akademi Qiankun juga berpikir untuk memegang paha Luo Chen. Lagi pula, dengan hubungan Luo Qingsui, Luo Chen tidak bisa mengatakan apapun. Untuk mengusir mereka, bukan. Para petinggi Akademi Qiankun juga senang melihatnya. Kekuatan Luo Chen jelas bagi semua orang. Dengan bantuan Luo Chen, mereka tidak perlu khawatir tentang para murid Akademi Qiankun yang akan tersingkir lebih awal. Terlebih lagi, berita bahwa Luo Chen dan Luo Qingsui adalah saudara perempuan dan laki-laki bukanlah rahasia di kalangan manajemen senior Akademi Qiankun. Sebagian besar pemimpin senior Akademi Qiankun tahu bahwa Luo Chen adalah keturunan keluarga Luo, dan tidak akan mencegah para jenius Akademi Qiankun untuk mendekati Luo Chen. Luo Chen tidak bisa menahan rasa sakit kepala melihat para jenius yang berkumpul di sekitarnya. Tempat di mana konferensi Roh Kudus diadakan kali ini adalah alam rahasia yang membara. Saya khawatir kekuatan utama di alam rahasia ini memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak daripada dia. Apa yang membuat para jenius ini mengikutinya? Saudari Sue, ada terlalu banyak orang. Luo Chen menatap Luo Qingsui dan berkata, saya khawatir Anda lebih tahu tentang alam rahasia yang membara daripada saya. Tidak perlu berkumpul bersama, itu hanya akan memengaruhi efisiensi. Aturan kali ini tidak berubah. Dibandingkan dengan berkumpul bersama, saya pikir lebih cepat menemukan token dalam tim. Saya mengerti, Luo Qingsui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dari tempat Mingsui, saya akan pergi dan memberitahunya, Anda hanya melakukan apa yang Anda inginkan. Dia secara alami mengetahui pikiran Fang Mingsui dan yang lainnya, dan dia tidak mengatakan apapun sebelumnya, hanya menunggu Luo Chen untuk mengungkapkan sikapnya. Jika Luo Chen tidak keberatan mereka pergi bersama, dia tentu akan senang dengan bantuan penjual Mingsui dan yang lainnya, tetapi sekarang Luo Chen telah menyatakan sikapnya, dia tentu tidak akan menyeret Luo Chen kembali. Bagaimanapun, hubungannya dengan Luo Chen jauh lebih dekat daripada dengan Fang Mingsui dan yang lainnya. Tidak ada alasan mengapa dia tidak beralih ke saudaranya sendiri, tetapi ke orang luar seperti Fang Mingsui. Kakak Sue yang merepotkan, Luo Chen mengangguk, lalu berbalik untuk melihat ketiga Wangxi. Kakak Wang, kakak Ji, kakak Zhang, Luo Chen tersenyum sambil menatap Wangxi, Ji Chen, dan Zhang Xian, aku membiarkan Jin Yu pergi bersama kalian, apakah kalian bertiga keberatan? Kakak Luo, kamu benar. Ji Chen dengan cepat melambaikan tangannya dan tertawa, kekuatan Jin Yu jelas bagi semua orang. Dia bergabung dengan kita untuk membantu kita.
Bagaimana mungkin kita peduli? Ji-Chen tahu seberapa kuat Jin Yu, dan yang terpenting adalah Jin Yu memiliki 9 api surgawi. Di tempat yang terdapat api roh seperti alam rahasia terbakar, Jin Yu dengan api langit dapat berjalan menyamping. Mereka mengikuti Jin Yu, memeluk paha emas sepenuhnya. Dalam hal ini, bahkan jika faktor Luo Chen tidak dipertimbangkan, Ji-Chen dan yang lainnya tidak akan menolak Jin Yu untuk pergi bersama mereka. Bagaimanapun, mereka bukan orang bodoh. Luo Chen tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, kali ini kita masih akan pergi bersama. Kakak senior seharusnya tidak keberatan, kan?" Tentu saja, Zhang Qingxi tidak akan menolak, belum lagi kekuatan Luo Chen yang luar biasa. Dia tidak akan dengan mudah melewatkannya hanya karena dia memiliki kesempatan seperti itu untuk bergaul dengan Luo Chen dengan jujur. Pada saat yang sama ketika Luo Chen mengaturnya dengan benar, saluran ruang tertutup di atas alun-alun itu terbuka dengan tenang, dan napas yang membakar keluar dari saluran ruang angkasa, dan bahkan dari jarak yang jauh, aku bisa merasakan gelombang panas datang. Alam rahasia telah dibuka, semua orang dapat masuk dengan token. Tetua klan Roh Kudus, Chang Ling, muncul. Di depan saluran luar angkasa, tatapannya jatuh pada Luo Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, "Sebagai kompensasi, kamu dan gadis di sebelahmu akan memasuki alam rahasia terlebih dahulu." Para jenius masuk tanpa urutan tertentu. Luo Chen mengangguk, dan berjalan ke saluran luar angkasa bersama Zhang Qingxi. Melihat saluran luar angkasa yang memancarkan panas yang menyengat, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi, seperti yang diharapkan dari alam rahasia api yang membara, bahkan jika itu melintasi saluran luar angkasa, kamu masih bisa merasakannya. Aura atribut api yang melonjak tersembunyi di dalamnya. Setelah berbicara, Luo Chen mengeluarkan token yang dikirim ke tempat tinggal sementara Jianzong oleh suku Roh Kudus sehari sebelumnya, dan berjalan langsung ke saluran luar angkasa. Zhang Qingxi juga mengeluarkan token dan berjalan ke saluran ruang angkasa berdampingan dengan Luo Chen. Tak lama kemudian, dua sosok Luo Chen dan Zhang Qingxi menghilang ke dalam saluran angkasa, dan saat sosok Luo Chen dan Zhang Qingxi menghilang, para jenius yang tersisa juga berjalan menuju saluran angkasa. Tak lama kemudian, semua jenius menghilang. Menghilang di saluran angkasa. ... Alam rahasia api terbakar diselimuti oleh api sepanjang hari, dan ada banyak sekali benih api yang dibiarkan di seluruh alam rahasia, termasuk api roh dan api bumi, dan inilah mengapa alam rahasia api terbakar memiliki namanya. Sosok Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul di dataran yang terbakar api. Sebelum mereka berdua berdiri diam, gelombang udara panas menghantam mereka. Lingkungan ini memang sangat terbatas bagi seniman bela diri umum. Luo Chen memanggil api langit yang menyala dan melindunginya dan Zhang Qingxi di dalamnya. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, seniman bela diri yang mengolah teknik atribut api atau menguasai roh langit dan bumi. Para pemadam kebakaran telah mengambil keuntungan besar. Luo Chen tidak tahu bahwa ketika dia berbicara, para ahli luar juga melihat penampilannya melalui layar, dan wajah banyak orang tampak terkejut. Api yang membakar langit. Tetua Yifang Dajiao menatap Luo Chen dan Zhang Qingxi yang diselimuti api di tirai cahaya, matanya melebar, seolah-olah melihat monster. Kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen di alam rahasia sebelumnya sudah sangat mencengangkan, dia tidak menyangka bahwa itu bahkan bukan kekuatan penuh Luo Chen. Api langit yang membakar, ini adalah salah satu peringkat yang sangat tinggi di antara api bumi, dan banyak prajurit bahkan percaya bahwa api langit yang membakar adalah api bumi terkuat yang pantas. Tetapi tidak peduli yang mana itu sudah cukup untuk menjelaskan api yang membakar langit yang luar biasa. Dan kekuatan Luo Chen sendiri sangat mencengangkan, dan dia masih memegang api langit yang membakar. Benar-benar orang-orang lebih populer daripada yang lain, kata orang kuat di sebelahnya dengan emosi, dari mana kita mendapatkan begitu banyak kesempatan ketika kita berada di wilayah Raja Wu, dan kita tidak dapat dibandingkan dengan anak itu dalam hal bakat. Aku benar-benar iri padamu. Luo Chen tidak tahu bahwa orang luar yang kuat telah menarik banyak perhatian kepadanya karena api langit yang menyala yang ditunjukkannya. Pada saat ini, Luo Chen sedang membersihkan jalan dengan api langit yang menyala, dan Zhang Qingxi berjalan menuju kedalaman dataran api. Pergilah. Konferensi Roh Kudus berlangsung selama 3 bulan. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak berencana untuk memiliki persimpangan dengan para jenius lainnya terlalu dini. Ketika konferensi Roh Kudus akan berakhir 2 bulan kemudian,
jika mereka menjarah token dari para jenius lainnya, efeknya pasti akan jauh lebih tinggi. Kecepatan. Keduanya tidak lambat, dan mereka dengan cepat mencapai kedalaman dataran. Di kedalaman dataran api, selain api dari padang rumput awal, ada banyak makhluk api yang hidup, dan banyak makhluk api membawanya. Ada 1 atau 2 token. Kakak senior, ayo kita lakukan. Luo Chen melihat makhluk api di depannya, dan menertawakan Zhang Qingxi di sampingnya. Makhluk api di depan mereka membawa lusinan token. Jika mereka bisa memakannya, jumlah token yang mereka miliki akan jauh tertinggal dari para jenius lainnya. Hanya saja Luo Chen dan Zhang Qingxi, jika mereka digantikan oleh yang lain, saya khawatir bahkan jika mereka melihat token tersebut, mereka tidak akan dapat memulai. Karena makhluk api itu bukanlah makhluk yang mudah. Bahkan serigala api yang paling kuat telah mencapai basis kultivasi Wudi. Bagi para jenius biasa, sudah sangat sulit untuk membunuh 1 atau 2 dari mereka, bagaimana mungkin untuk bangkit. Gagasan menangkap makhluk api ini sekaligus. Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi mengangguk, dan bergegas menuju beruang api raksasa dengan pedang Suangshen. Luo Chen juga langsung mengeluarkan embrio pedang di punggungnya dan bergegas ke raksasa api di sisi lain, ular piton. Di alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus, banyak orang melihat gerakan Luo Chen dan Zhang Qingxi, dan mereka semua terdiam. Orang tua Ji, apakah murid-murid sekte pedangmu begitu berani? Tidak jauh dari Ji Ruhai, seorang wanita tua di Xingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ji Ruhai, agak terdiam. Ini adalah tetua istana Fengshen Klan Angin, dan statusnya di Klan Angin tidak rendah. Kali ini dia juga membawa para jenius Fengshen untuk menghadiri konferensi Roh Kudus. Tetapi tetua istana Fengshen dan Ji Ruhai memiliki beberapa persimpangan, dan tidak sopan untuk berbicara saat ini. Karena anak suci berani mengambil tindakan terhadap makhluk-makhluk api itu, dia pasti cukup percaya diri. Ji Ruhai tertawa ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan ringan, tidak dapat dikatakan bahwa anak suci itu berani. Bagaimanapun, kekuatan anak suci ada di sana untuk membuat beberapa hal yang berbeda dari orang biasa tidak mengejutkan. Meskipun suara Ji Ruhai tenang, kebanggaan dalam kata-katanya tidak dapat disembunyikan. Ketika orang-orang kuat di sekitar mendengar kata-kata Ji Ruhai, mereka benar-benar ingin memukul Ji Ruhai ke tanah. Dan tidak jauh dari sana, sebagai salah satu pemimpin Akademi Qiankun, Permaisuri Huang menatap punggung Luo Chen di tirai cahaya, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia telah berurusan dengan Luo Chen, dan menukar pecahan liontin darah Phoenix dari tangan Luo Chen. Ketika dia pertama kali berurusan dengan Luo Chen, dia menemukan bahwa Luo Chen memiliki latar belakang yang baik, tidak hanya memiliki darah dan warisan keluarga Luo. Itu sesederhana Jianzu Jianjing. Tetapi bahkan setelah mengetahui keajaiban Luo Chen, setelah melihat kekuatan Luo Chen sekarang, Permaisuri Huang tidak dapat menahan perasaan sedikit juga. Ini adalah penjahat yang mengejutkan, kecepatan peningkatan kekuatannya terlalu mengerikan, dan yang paling menakutkan adalah bahwa sambil mempertahankan peningkatan kekuatan yang cepat, fondasi Luo Chen sangat stabil. Di benua saat ini, saya khawatir hanya Tian Jiao yang muncul dari zaman keemasan di awal era ini yang dapat menyaingi Luo Chen. Mungkinkah dunia keemasan lain akan datang? Ratu Phoenix melihat sosok Luo Chen di tirai cahaya, dan berkata dalam hatinya. Selalu ada legenda di benua semesta bahwa setiap kali benua akan memasuki zaman keemasan, fisik khusus yang langka dan bakat yang menakjubkan akan muncul bersama-sama, memicu pertempuran para jenius yang menyebar di seluruh benua. Dan zaman keemasan terakhir adalah di awal zaman ini. Itu adalah era yang benar-benar dapat disebut sebagai penjahat. Bahkan jika dia adalah Huang Mengxuan, dia dipuji sebagai jenius langka dalam 1000 tahun. Hanya anggota yang sangat biasa. Bakat Luo Chen yang sekarang ditampilkan memiliki kecenderungan samar untuk mengejar para jenius yang menakjubkan di era itu, dan ditambah dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya yang telah muncul selama periode waktu ini di daratan, Huang Mengxuan harus menebak apakah akan ada puncak yang datang. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan orang luar yang kuat itu. Dia dan Zhang Qingxi bergabung dan dengan cepat mencekik semua makhluk api itu. Kelompok makhluk api itu kuat, tetapi yang terkuat di antara mereka hanya sebanding dengan peringkat ke-9. Singa Lishan di wilayah Kaisar Wu tidak lebih dari itu. Mungkin sangat sulit bagi orang lain untuk memecahkannya, tetapi di depan Luo Chen dan Zhang Qingxi, Singa Lishan hanya sedikit membuat mereka merasa sedikit rumit. 36 token, lumayan,
Luo Chen menyimpan semua token itu dan tersenyum pada Zhang Qingxi, 1,5. Serahkan semuanya padamu, saudara muda, kata Zhang Qingxi sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, tidak terlambat untuk menunggu hingga konferensi Roh Kudus hampir berakhir. Karena kompensasi dari ras Roh Kudus, dia sudah mendapat kesempatan untuk menempa tubuhnya, jadi Zhang Qingxi tidak terlalu memperhatikan peringkat konferensi Roh Kudus. Jika mereka mendapatkan cukup token pada akhirnya, mereka semua bisa masuk 10 besar. Zhang Qingxi tentu saja tidak keberatan mendistribusikan kembali token dengan Luo Chen. Tetapi jika token terakhir tidak cukup untuk membuat mereka berdua masuk 10 besar, semua token ada pada Luo Chen, dan itu cukup untuk mengirim Luo Chen ke 10 besar. Luo Chen tidak banyak bicara ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak buruk untuk melakukan ini. Tidak akan terlambat untuk menunggu sampai konferensi Roh Kudus akan berakhir, agar tidak membuang-buang waktu sekarang. Ayo pergi dan lihat di tempat lain. Luo Chen memasukkan token ke dalam cincin alam semesta, dan kemudian berkata kepada Zhang Qingxi. Tentu saja, Zhang Qingxi tidak akan menolak, dan mereka berdua langsung menggunakan metode yang tidak terungkap untuk berbaris lebih dalam ke dataran api, dan tak lama setelah keduanya pergi, api yang diubah oleh makhluk api yang dibunuh oleh keduanya adalah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Berkumpul bersama di bawah pengaruh, dan akhirnya membentuk raksasa api yang besar. Napas seni bela diri tingkat 7 terpancar dari raksasa api, membuat api di sekitarnya jauh lebih aktif. Jika jenius lain tersesat ke tempat ini, itu bukan sejumlah besar makhluk api yang pernah dihadapi Luo Chen dan Zhang Qingxi sebelumnya, tetapi raksasa api yang menakutkan ini yang sebanding dengan orang bijak bela diri tingkat 7. Hanya saja Luo Chen dan Zhang Qingxi, pemrakarsa semua ini, meninggalkan tempat ini lebih awal dan berbaris lebih dalam ke dataran api. Tidak lama setelah raksasa api terbentuk, beberapa jenius dengan kostum seragam datang dari kejauhan. Melihat raksasa api yang besar, para jenius itu tidak ragu-ragu dan langsung mengubah arah mereka dan bergegas ke tempat lain di alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus. Banyak orang kuat tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Anak-anak Thunder Bluff itu tidak beruntung, seorang lelaki tua berambut merah yang memancarkan aura mendominasi tertawa, dengan ejekan yang tak tersamar di wajahnya. Tidak jauh darinya, seorang lelaki kuat yang mengenakan kostum serupa dengan murid-murid Thunder Bluff lainnya memiliki wajah pucat. Jelas, lelaki kuat ini adalah orang tingkat tinggi di Thunder Bluff. Dia melihat murid-muridnya menghadapi hal-hal seperti itu. Dia juga diejek oleh orang-orang kuat lainnya, dan wajahnya secara alami tidak mungkin terlihat bagus. Monster tua Huo, lebih baik kau berharap murid-muridmu tidak bertemu dengan penjaga pintuku di Thunder Bluff, kalau tidak kau akan menangis saat itu. Tetua Thunder Bluff menatap lelaki tua berambut merah itu dan mendengus dingin. Lelaki tua berambut merah itu tersenyum tidak setuju. Dia dan Thunder Bluff telah lama bermusuhan. Sekarang setelah dia melihat murid-murid Thunder Bluff frustrasi, dia secara alami sangat senang. Adapun kata-kata tetua Thunder Bluff, dia bahkan tidak peduli tentang itu. Alam rahasia terbakar sangat luas. Bagaimana muridnya bisa bertabrakan dengan murid Thunder Bluff dengan mudah? Terlebih lagi, bahkan jika muridnya benar-benar bertemu dengan murid Thunder Bluff, sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan kalah pada akhirnya. Ketika orang-orang kuat di sekitar mendengar percakapan antara lelaki tua berambut merah dan tetua Thunder Bluff, mereka semua menunjukkan ekspresi menonton pertunjukan. Mereka tahu keluhan antara lelaki tua berambut merah dan Thunder Bluff, dan tidak ada yang berbicara untuk membujuk mereka saat ini, dan ada kecenderungan untuk duduk dan melihat keadaan menjadi lebih buruk. Tetua Thunder Bluff dan tetua berambut merah secara alami memperhatikan tatapan semua orang di sekitar mereka, dan mereka dengan cepat mereda, mengarahkan pandangan mereka ke tirai cahaya di alun-alun tanpa berbicara. Para pembangkit tenaga listrik di sekitar tidak dapat menahan sedikit kekecewaan ketika mereka melihat ini, tetapi tidak banyak bicara, dan mengarahkan pandangan mereka ke tirai cahaya. Hai, tiba-tiba, seseorang tidak dapat menahan napas, dan berseru, kekuatan Tuan Muda Buku Surgawi telah meningkat lagi. Boneka api, tetapi keberadaan alam suci tengah, dengan mudah dibunuh oleh Tuan Muda Buku Surgawi. Miao Miao Feng benar-benar mengambil harta karun kali ini. Tidak jauh dari sana, ada senyum tipis di wajah tetua Miao Mi Feng, dengan sedikit rasa puas. Master Buku Surgawi Li Yun Xiao, orang sekte yang paling menonjol dalam 1000 tahun terakhir, jika bukan karena khawatir tentang peningkatan kekuatan yang cepat, Li Yun Xiao akan melangkah ke ranah orang bijak bela diri,
Tetapi meskipun demikian, Li Yunxiao sudah menjadi Kaisar Wu keempat. Basis kultivasi dianggap sebagai kelompok teratas di antara banyak jenius yang berpartisipasi dalam konferensi Roh Kudus. Saya tidak tahu apakah Master Buku Surgawi dan keturunan Sekte Pedang memiliki peluang lebih baik untuk menang. Tidak jauh dari sana, seseorang tiba-tiba berbisik, meskipun Master Buku Surgawi kuat, keturunan Sekte Pedang sama-sama tercengang dan cemerlang. Jika keduanya bertabrakan, pasti akan ada pertempuran yang luar biasa. Keturunan Jianzong di antara populasi secara alami mengacu pada Luo Chen. Meskipun Jianzong datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Roh Kudus kali ini, tidak banyak jenius, dan baik Zhang Xian maupun Ji Chen dan Wang Xi adalah jenius yang langka. Zhang Qingxi bahkan lebih dari itu. Jenius kendo teratas, tetapi dibandingkan dengan Luo Chen, cahaya Zhang Qingxi dan yang lainnya tidak diragukan lagi jauh lebih redup. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang keturunan Jianzong, banyak master yang hadir dan beberapa prajurit yang ikut bersenang-senang langsung teringat pada Luo Chen. Menurutku Master Tiansu memiliki peluang menang yang lebih baik. Seseorang di antara kerumunan itu mengemukakan pendapatnya sendiri. Master Tiansu berasal dari puncak berkabut. Keluarga itu selalu misterius, dan teknik serta seni bela dirinya jarang diketahui. Sebaliknya, meskipun keterampilan pedang yang dikembangkan oleh keturunan Sekte Pedang itu luar biasa, itu juga telah memadatkan tekad kendo teratas. Tetapi di alam rahasia sebelumnya, kekuatan keturunan Sekte Pedang itu telah banyak terungkap, dan musuhnya gelap. Dalam keadaan seperti itu, pewaris pendekar pedang itu mungkin tidak memiliki keuntungan. Menurutku tidak, seseorang di sebelahnya membalas pewaris pendekar pedang itu adalah tukang reparasi pedang teratas, dan tukang reparasi pedang teratas tidak khawatir untuk mengungkapkan kekuatannya sama sekali. Karena kekuatan perbaikan pedang teratas bergantung pada itu bukan hanya teknik dan keterampilan pedang, tetapi juga intuisi tempurnya yang luar biasa dan kemampuannya untuk melihat kelemahan. Saya juga berpikir penerus Jianzong akan menang lebih banyak lagi. Petik 2. Petik 2. Tiba-tiba, alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus tenggelam oleh diskusi, dan banyak orang bergegas untuk mengungkapkan pendapat mereka. Namun, sebagai objek diskusi semua orang, Tuan Li Yunxiao, setelah memenggal kepala boneka api, menyingkirkan token yang telah dijatuhkannya dan menjelajahi tempat lain, dan Luo Chen dan Zhang Qingxi telah menembus ke pedalaman dataran api, kemungkinan kedua belah pihak bertemu di tahap awal tidak mungkin. Oleh karena itu, meskipun semua orang di alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus berdebat, tetapi mereka ingin melihat Luo Chen dan Li Yunxiao bertarung satu sama lain, tetapi tidak ada banyak harapan. Di dalam misteri yang membara, jauh di dalam dataran api, Luo Chen dan Zhang Qingxi membunuh makhluk api di sekitarnya dengan santai, mengamati sekelilingnya. Sepertinya ada yang salah dengan tempat ini. Luo Chen mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Entah mengapa, ada sedikit kecemasan di hatinya, seolah-olah ada beberapa bahaya yang tidak dapat dia tangani di tempat ini. Namun, Luo Chen tidak terlalu khawatir. Alam rahasia yang membara adalah alam rahasia yang menjadi fokus klan Roh Kudus. Dia tidak khawatir tentang apa yang terjadi padanya di sana. Bagaimanapun, bahkan hasil terburuk pun akan menjadi kekuatan klan Roh Kudus untuk menyelamatkannya. Dan dia kehilangan kesempatan untuk bersaing di 10 besar konferensi Roh Kudus. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen menyadari ada yang salah di sekitarnya, dia tidak terlalu gugup. Tempat ini, mendengar perkataan Luo Chen, Zhang Qingxi tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, dan akhirnya memusatkan pandangannya pada monumen batu yang tidak jauh dari sana, wajahnya sedikit jelek. Formasi tiruan. Zhang Qingxi menghentikan setiap kata, dengan nada serius. Luo Chen juga sedikit terkejut ketika mendengar ini. Meskipun waktu dan tenaga yang dihabiskannya untuk formasi tidak sebaik waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk seni bela diri dan alkimia, dia pada akhirnya adalah seorang ahli formasi dengan formasi yang baik. Luo Chen secara alami memahami metode formasi objek semu. Tidak seperti metode formasi biasa, metode formasi objek semu dapat menggunakan kekuatan formasi untuk mensimulasikan berbagai makhluk. Misalnya, manusia, binatang buas, atau makhluk dari 100 ras, atau bahkan beberapa kehidupan aneh. Kekuatan makhluk tiruan ini terkait dengan kekuatan formasi. Semakin kuat formasi tiruan, semakin kuat kekuatan biologis yang ditiru, dan bahkan beberapa formasi tiruan dapat mensimulasikan 3 alam suci atau bahkan pembangkit tenaga listrik legendaris yang sangat sulit. Hanya saja formasi tiruan sangat langka dan sangat tersembunyi.
Bahkan para ahli formasi sangat sulit dideteksi. Meskipun pencapaian Luo Chen pada formasi itu bagus, tetapi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan formasi, Luo Chen tidak diragukan lagi jauh lebih buruk bagi para ahli formasi yang membenamkan diri dalam formasi. Oleh karena itu, Luo Chen tidak menyadari bahwa tempat ini sebenarnya adalah formasi tiruan pada awalnya, dan yang paling membuat Luo Chen tertekan adalah bahwa dia dan Zhang Qingxi telah berjalan ke dalam amplop formasi tiruan tanpa sadar. Tidak mudah untuk memecahkan susunan tiruan, dan aku tidak tahu kekuatan makhluk yang disimulasikan dalam susunan ini. Tatapan mata Luo Chen menyapu dari sekeliling dengan warna samar-samar yang serius di matanya. Begitu memasuki jangkauan formasi tiruan, kau dapat memecahkan formasi tiruan, atau kau hanya dapat mengalahkan semua makhluk yang disimulasikan dalam formasi tiruan dan menghancurkan formasi dengan kekerasan. Mata formasi dari formasi tiruan ada di luar formasi. Begitu memasuki formasi tiruan, kau ingin menemukan mata formasi untuk memecahkan formasi, itu adalah mimpi yang bodoh. Oleh karena itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi ingin meninggalkan lingkup formasi tiruan, hanya ada satu cara, dan itu adalah menghancurkan formasi dengan kekerasan. Binglai akan menghalangi air dan menutupi bumi, belum lagi kita sudah memiliki 36 token, hasil akhirnya tidak akan terlalu buruk. Zhang Qingxi tidak terlalu peduli, meskipun terjebak dalam formasi tiruan benar-benar membuatnya sedikit tertekan, namun, dia tidak khawatir tentang keselamatan dirinya dan Luo Chen, dan hasil terburuknya adalah mereka tidak dapat mencapai hasil yang baik dalam konferensi Roh Kudus pada akhirnya. Namun, bagi mereka yang telah diberi kesempatan untuk dibaptis di mata air suci, bahkan jika mereka tidak mencapai hasil yang baik dalam konferensi Roh Kudus, mereka tidak akan memiliki banyak pengaruh. Luo Chen juga sedikit rileks ketika mendengar kata-kata Zhang Qingxi. Zhang Qingxi benar, mereka memiliki banyak token, bahkan jika mereka tersingkir lebih awal, hasil akhir mereka tidak akan terlalu buruk. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak perlu terlalu peduli. Bahkan jika benar-benar mustahil untuk memecahkan formasi tiruan ini, memimpin ras Roh Kudus yang kuat untuk membawa mereka keluar dari rahasia yang terbakar, tetapi mereka sudah memiliki sejumlah token, mereka tidak perlu khawatir tentang hasil akhirnya. Terlebih lagi, mereka telah lama diberi kuota untuk pembaptisan mata air suci, bahkan jika mereka benar-benar tidak mendapatkan peringkat yang baik, tidak peduli. Coba saja, Luo Chen tersenyum dan mengarahkan pandangannya ke tanah datar tidak jauh dari sana. Dengan alis melotot, pedang kecil yang dibentuk oleh keinginan untuk membunuh pedang itu muncul dengan tenang, memancarkan tekanan yang luar biasa. Jika dia bisa memecahkan formasi objek semu ini, Luo Chen tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Zhang Qingxi juga mengepalkan pedang Yin Xuang, mengarahkan pandangannya tidak jauh, dengan ekspresi serius. Di bawah tatapan Luo Chen dan Zhang Qingxi, ratusan serigala abu-abu muncul dengan tenang. Aura dari serigala abu-abu itu tidak kuat, mereka hanyalah binatang tingkat terendah, apalagi pertempuran antara Luo Chen dan Zhang Qingxi. Kekuatannya dapat bersaing dengan orang bijak bela diri, bahkan master bawaan rata-rata dapat dengan mudah memecahkan kelompok serigala abu-abu ini. Dengan dua pedang, ekspresi Luo Chen dan Zhang Qingxi sama sekali tidak berubah, karena mereka tahu betul bahwa serigala abu-abu ini hanyalah makanan pembuka, dan makhluk yang benar-benar kuat masih tertinggal. Mereka dapat dengan mudah menangani hal-hal yang disimulasikan oleh susunan tiruan sebelumnya, tetapi jika susunan tiruan terlalu kuat dan mensimulasikan makhluk di luar alam bijak bela diri, mereka benar-benar tidak berdaya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan makhluk yang disimulasikan oleh metode susunan tiruan tidak kuat, dan bahkan dianggap sampah, ekspresi Luo Chen dan Zhang Qingxi masih agak serius. Beberapa gelombang makhluk berikutnya yang disimulasikan oleh susunan hantu dengan mudah dipenggal oleh Zhang Qingxi dan Luo Chen. Mereka tidak menimbulkan masalah bagi mereka, tetapi Luo Chen dan Zhang Qingxi sama sekali tidak santai, tetapi ekspresi mereka berubah. Jadilah serius, karena mereka tahu betul bahwa tahap termudah telah berlalu, dan kemudian saatnya untuk menguji kekuatan mereka. Jika mereka tidak dapat melewatinya, mereka hanya akan kelelahan, dan mereka akhirnya akan dikirim keluar dari alam rahasia oleh ras Roh Kudus yang kuat. Ruang di depan Luo Chen terdistorsi untuk sementara waktu, dan kemudian sekumpulan api membubung, berubah menjadi cerpelai kecil seukuran tamparan, dan langsung menyerbu ke arah Luo Chen. Mengikuti gerakan cerpelai kecil itu, api di seluruh langit jatuh seperti tirai hujan, menjebak Luo Chen di dalamnya. Di sisi lain,
Zhang Qingxi terjebak oleh beberapa kelelawar pembakar api, dikelilingi oleh banyak api, membuatnya mustahil baginya untuk menarik tangannya untuk mendukung Luo Chen dalam waktu singkat. Ternyata seperti ini, Luo Chen menatap cerpelai api dengan ekspresi serius. Dia mengenali asal-muasal cerpelai kecil yang menyerangnya. Itu adalah sejenis binatang buas yang aneh dan ganas yang ada di padang pasir yang luas di bagian selatan benua semesta. Itu disebut cerpelai pasir. Itu sangat cepat, datang dan pergi tanpa jejak. Meskipun hanya seukuran telapak tangan orang biasa, kekuatan serangannya sangat kuat, bahkan jika Wudi yang kuat diserang oleh benda kecil ini, mudah untuk jatuh. Dan meskipun marten pasir di depannya dikelilingi oleh api, itu hanya karena alam rahasia api yang membara. Itu masih marten pasir pada dasarnya. Embrio pedang di tangannya diayunkan dengan ringan, dan tirai pedang yang tidak bisa dipecahkan terbentuk di tubuh Luo Chen dalam sekejap. Makhluk seperti marten pasir memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat dan kecepatan yang sangat cepat, terutama ketika mereka dipengaruhi oleh alam rahasia yang membara. Kekuatan serangan Sen Sabel mungkin jauh lebih baik daripada Sen Sabel biasa, bahkan Luo Chen tidak berani meremehkannya. Dengan suara pelan, tirai pedang di depan Luo Chen langsung hancur. Detik berikutnya, aliran api langsung menembus sosok Luo Chen. Hanya saja Luo Chen, yang tertusuk oleh aliran api, tidak mengeluarkan sedikit pun darah, tetapi perlahan memudar, dan akhirnya berubah menjadi awan asap biru dan menghilang. Itu hanya bayangan sisa. Si musang pasir juga menyadari keanehan itu, tetapi sebelum bisa bergerak, embrio pedang terputus dari samping, dan niat membunuh yang mencengangkan langsung menyelimuti si musang pasir, sepenuhnya menyegel arah penghindarannya. Puff! Suara senjata tajam yang memasuki daging terdengar, dan embrio pedang di tangan Luo Chen dengan mudah memotong si musang pasir menjadi dua bagian. Saat berikutnya, sosok Luo Chen muncul di dekat mayat si musang pasir, dengan tanda hitam kecil di bahu kirinya. Jelas, meskipun Luo Chen menghindari serangan Sen Sabel sebelumnya, dia masih terpengaruh. Meskipun dia tidak terluka, pakaiannya masih bergesekan dengan api di tubuh Sen Sabel, meninggalkan bekas hitam hangus. Sementara Luo Chen memecahkan Sadiao, Zhang Qingxi yang tidak jauh dari sana juga mengandalkan niat pedang yang menghancurkan untuk membunuh kelelawar api yang menjebaknya. Tetapi situasi Zhang Qingxi lebih buruk daripada situasi Luo Chen, wajahnya setengah dari kerudungnya telah hangus oleh api, dan pakaiannya juga telah terbakar banyak, dan ada juga jejak samar hangus pada kulit yang terbuka. Jelas, meskipun Zhang Qingxi memecahkan beberapa kelelawar api, dia juga menderita banyak kesengsaraan. Meskipun luka-luka seperti itu tidak cukup untuk memengaruhi efektivitas tempurnya, itu membuatnya tampak sangat malu. Pada saat Zhang Qingxi membunuh kelelawar api itu, ruang di depan mereka berdua terpelintir lagi, dan 8 kelompok api muncul dengan tenang, akhirnya membentuk 8 boneka api besar, menjebak Luo Chen dan Zhang Qingxi. Di antara mereka, boneka lava. Ekspresi Luo Chen dan Zhang Qingxi menjadi sedikit serius saat melihat 8 boneka api besar itu. Napas dari 8 boneka lava ini telah mencapai puncak Kaisar Wu, dan boneka lava, sebagai makhluk aneh yang lahir di tempat yang sangat panas, akan sangat meningkatkan kekuatan mereka di lingkungan yang panas. Oleh karena itu, meskipun 8 boneka api di depan mereka hanyalah puncak Kaisar Wu, kekuatan mereka mungkin tidak lebih cepat dari pembangkit tenaga listrik Wusheng. Dapat dikatakan bahwa yang dihadapi Zhang Qingxi dan Luo Chen adalah 8 boneka lava yang kekuatannya telah mencapai tingkat martial saint. Agak sulit, Luo Chen memegang pedang embrionik, matanya menyapu 8 boneka lava di sekitarnya, dan tidak menemukan kekurangan. Boneka lava memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, dan tidak banyak makhluk di tingkat yang sama yang memiliki kekuatan pertahanan lebih dari boneka lava. Meskipun Luo Chen dan Zhang Qingxi adalah tukang reparasi pedang, serangan mereka hampir tidak dapat menyebabkan cedera yang terlalu serius pada boneka lava. Dan yang lebih penting lagi adalah karena keunikannya, boneka lava sama sekali tidak memiliki jiwa, sehingga boneka lava sepenuhnya kebal terhadap serangan jiwa. Ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu metode serangan terkuat untuk melenyapkan Luo Chen. Bagaimanapun, dengan mengandalkan pedang rahasia jiwa, Luo Chen telah memecahkan banyak musuh yang kuat, tetapi di depan boneka lava ini, pedang rahasia jiwa yang tidak pernah tidak menguntungkan di masa lalu tidak berguna. Tanpa diduga, metode susunan simulasi ini akan mensimulasikan hal semacam ini. Ekspresi Zhang Qingxi juga sedikit bermartabat. Dia tahu betapa sulitnya boneka lava, dan kali ini metode susunan simulasi mensimulasikan boneka lava.
8 patung, ini sama sekali tidak memberinya dan Luo Chen kesempatan untuk memecahkan formasi simulasi ini. Di alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus, banyak prajurit melihat pemandangan ini dan juga percaya bahwa Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak memiliki peluang untuk menghancurkan formasi tiruan, dan hanya bisa menunggu penyelamatan dari pembangkit tenaga listrik Ras Roh Kudus. Kedua orang kecil ini mungkin akan tersingkir. Changling melihat gambar di tirai cahaya dan berkata dengan sedikit penyesalan, boneka lava dikenal karena pertahanannya, tetapi di alam rahasia yang membara, boneka lava lebih kuat. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika hanya ada 2 boneka lava, mungkin kedua orang kecil ini masih memiliki kesempatan untuk bersaing, tetapi sekarang. Changling tidak mengatakan kata-kata berikut, tetapi semua orang tahu apa yang ingin dikatakan Changling. Jiruhai juga sedikit gugup. Meskipun dia yakin dengan kekuatan Luo Chen dan Zhang Qingxi, apa yang dihadapi Luo Chen dan Zhang Qingxi kali ini bukanlah binatang buas biasa, tapi boneka lava yang ganas dan terkenal. Bahkan jika Jiruhai memiliki kepercayaan pada Luo Chen dan Zhang Qingxi, dia tidak berpikir mereka dapat bersaing dengan 8 boneka lava. Di alam rahasia api yang membara, Luo Chen tidak tahu bahwa para seniman bela diri di luar sama-sama tidak optimis tentang dia dan Zhang Qingxi. Matanya menyapu 8 boneka api, dan Luo Chen tiba-tiba mengajukan ide yang berani. Kakak senior, pegang pertempuran untukku, kata Luo Chen dengan tenang sambil menatap Zhang Qingxi. Setelah itu, Luo Chen benar-benar membawa embrio pedang di tangannya di belakang tatapan curiga Zhang Qingxi. Adik Luo, Zhang Qingxi tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung ketika dia melihat gerakan Luo Chen. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Luo Chen ketika dia menyingkirkan embrio pedang. Tidak hanya Zhang Qingxi, tetapi orang kuat di alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus juga bingung ketika dia melihat tindakan Luo Chen, dan dia tidak tahu apa maksud gerakan Luo Chen. Mereka tidak mengira Luo Chen bermaksud menyerah dan tertangkap, tetapi justru karena itulah gerakan Luo Chen membuat mereka merasa tidak bisa dimengerti. Bagaimanapun, Luo Chen adalah tukang reparasi pedang yang kuat, tetapi Luo Chen sebagai tukang reparasi pedang mengambil inisiatif untuk menyingkirkan senjata di tangannya saat menghadapi 8 boneka lava. Ini sama saja dengan mematahkan lengannya. Mendengar perkataan Zhang Qingxi, Luo Chen tersenyum, tidak menjelaskan apapun, matanya terpaku pada salah satu boneka lava, alisnya terangkat, dan pedang kecil berwarna darah muncul dengan tenang, melepaskan napas membunuh yang mencengangkan. Ketika orang luar melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat mengetahui niat Luo Chen. Mereka telah melihat melalui detail pedang merah tua yang muncul di antara alis Luo Chen. Itu adalah keinginan untuk membunuh ilmu pedang yang telah dipadatkan Luo Chen. Itu sangat meningkatkan kekuatan mereka, tetapi bahkan jika mereka tidak memiliki senjata untuk digunakan. Mengandalkan peningkatan keinginan untuk membunuh pedang, kekuatan Luo Chen juga akan sangat berkurang. Meskipun Zhang Qingxi bingung dalam hatinya, dia masih percaya bahwa Luo Chen tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Tangan yang memegang pedang Frost Yin tidak bisa memaksakan diri sedikit pun, dan dia berhati-hati terhadap boneka lava lainnya. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakan gaya Taoisme ini setelah aku menyadarinya. Aku berharap kekuatan itu tidak akan mengecewakanku. Bibir Luo Chen bergerak beberapa kali, mengeluarkan suara yang hanya bisa didengarnya. Pada saat berikutnya, 2 pedang panjang berwarna darah terbang langsung dari dantian Luo Chen, dan mengelilingi sisi Luo Chen. Tekanan yang mengerikan itu langsung merobek ruang di sekitarnya, meninggalkan celah terus-menerus di ruang itu. Seni rahasia Dao Zhang, 9 tebasan pemecah jiwa. Sejak Luo Chen berhasil berlatih Soul Breaking Nine Slashes di ruang yang mendominasi, dia tidak pernah menggunakan teknik rahasia tersembunyi ini, karena Soul Breaking Nine Slashes menghabiskan esensi sejati dengan sangat mengerikan, dan Luo Chen hanya dapat mengendalikannya sebelumnya. Sebuah Slaughter Sword Key yang terkondensasi dari Soul Breaking Nine Slashes, dan bahkan jika itu hanya dikendalikan oleh Slaughter Sword Key, itu akan menguras esensi sejatinya dalam waktu singkat, apalagi menggunakan Slaughter Sword Key untuk melakukan Slashing Soul Nine Slashes Matching Sword Skill. Tetapi setelah latihan Luo Chen untuk jangka waktu ini, berkat efek aneh dari teknik menarik bintang, meskipun Luo Chen masih seorang raja bela diri tingkat ke-9, kapasitas dantiannya lebih dari sekadar berkembang beberapa kali, dan sebelum memasuki alam api terik, Luo Chen tepat setelah tubuh pemadam darah naga dari naga api lava,
kapasitas Dantian telah berkembang lagi, yang juga memungkinkan Luo Chen sekarang hampir tidak mengendalikan 2 ki pedang pembunuh yang dipadatkan oleh 9 pedang jiwa yang hancur. Meskipun Luo Chen masih tidak berani menggunakan pedang pembantai ki untuk melakukan keterampilan pedang yang cocok dari 9 tebasan jiwa dengan total energi sejati Luo Chen saat ini, tetapi hanya untuk menyalip 2 pedang pembantai ki terhadap musuh, Luo Chen hampir tidak dapat melakukannya. Seolah merasakan ancaman pedang pembantai ki padanya, 8 boneka lava bergerak cepat, dan ke-16 lengan mereka terjerat dalam api dan menghantam ke arah tempat Luo Chen berada. Kemanapun lengan boneka api itu lewat, ruang itu hangus dan terdistorsi oleh api. Jelas, pukulan boneka api itu tidak hanya merupakan kekuatan tenggelam yang kuat, tetapi api yang dibawanya juga sangat kuat. Jika Anda tidak sengaja menyentuhnya, saya khawatir itu akan sangat sulit. Ketika Luo Chen melihat ini, dia hanya tersenyum, sedikit di bawah kakinya, melangkah maju, dan langsung menginjak lengan boneka lava dan menjarah jauh. Dan api yang mengerikan di lengan boneka lava itu dimiliki oleh Luo Chen. Penekanan api langit yang membara tidak menyebabkannya terluka.